Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat tani, pada kali ini kita melanjutkan tanaman cabai yang usianya sudah sekitar 120 hari, yang sudah mulai masak atau sudah mulai merah ya, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini tanaman cabai ini kita mereviewnya tentang nutrisi yang paling tepat untuk cabai usianya sudah masa generatif atau menjelang dia mau merah. Nah, teman-teman, ini tanaman cabai ini dari konsep yang sudah di video saya. Jadi ini tanaman cabai ini selain dari nutrisi pemberian dari pupuk dasar, kemudian pupuk kocoran, kemudian dari penyemprotannya. Nah, kali ini kita membahas tentang pengendalian hama penyakitnya ya, karena cabai di usia di generatif ini memang banyak kendala atau masalah yang dihadapin oleh kita, teman-teman. Yang pertama itu adalah dengan adanya penyakit yang sering menyerang itu adalah lalat yang bisa menyebabkan buah cabai kita itu menjadi busuk. Nah, busuk itu bukan masalah dengan Anthranoxa saja, tetapi ada lalat yang bisa menusuk buah cabai sehingga waktu panen tuh cabai itu menjadi lembek. Nah, teman-teman, apa sih yang sudah diaplikasikan tanaman cabai ini? Ya, kalau kemarin kita membahas tentang bahan aktif mangkojeb, kemudian klorotanolil plus azostrobin, dan kita gunakan juga simoksanil. Nah, ini sekarang kita tambahkan bahan aktifnya, insektisidanya itu yang sifatnya untuk mencegah dengan lalat atau penghisap ya, sehingga buah cabai itu nanti menjadi aman. Nah, penyemprotannya itu kita selain insektisida kita berikan abamectin, kita juga berikan klopinapir yang berbentuk susu. Jadi ya terkadang cabai ini juga sensitif dengan namanya minyak. Kalau terlalu banyak minyak, dia pucuknya itu juga bisa terbakar. Nah, tentang namanya insektisida sekarang kita tambahkan selain abamectin yaitu asefat. Nah, asefat inilah untuk mencegah selain dari ulat juga dari biar busuk-busuk agak berbau, jadi sehingga lalat itu bisa kita hindari. Selain dari asefat, kita tambah juga bahan aktif prepenopos. Nah, prepenopos ini minyak, tapi dia minyaknya dalam minyak yang tidak terlalu keras. Artinya minyaknya itu prepenopos ini agak agak bening lah, dia tidak terlalu seperti minyak-minyak klopinapir atau apa. Jadi tidak keras lah. Jadi selain itu kita rollingkan seminggu sekali itu insektisida dicampur dengan bahan aktif seperti mangkojeb, kemudian klorotalonil azostrobin, kemudian kita tambahkan simoksanil dan insektisidanya. Nah, ini kita lihat sambil berjalan-jalan ya, teman-teman ya. Nanti kita lihat, kita akan ambil
yang sudah tersengat namanya ini apa namanya nih yang kena ini kita yang kena awalnya gigitan dari lalat sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini yang menjadi momok yang menakutkan untuk teman-teman. Jadi katakan kalau kita cabai kita untuk supaya apa namanya aman, kemudian matang atau masaknya itu sempurna, ya kita berikanlah atau pencegahan dengan insektisida yang berbahan aktif tadi, asefat, propienopos, kemudian tambahkanlah sejenis klopinapir. Nah, tergantung juga ya teman-temannya, kalau serangannya juga banyak, sesekali kita tunggalkanlah yang namanya untuk pencegahan lalat itu sendiri. Nah, ini kita reviewnya sambil jalan-jalan teman-teman ya, karena hari ini cabai ini udah genap 120 harian, jadi sudah banyak yang mulai merah. Nah, kemungkinan besok kita apa namanya pengambilan perdana ini teman-teman. Nah, selain dari pestisida dan insektisida tadi, nutrisi yang paling tepat di fase di umur 120 hari ini untuk penyemprotannya itu kita berikan pupuk yang mengandung kalium tinggi. Nah, kenapa kalium yang tinggi? Itu untuk meningkatkan kualitas hasil produksi buah sehingga buah cabai lebih banyak, lebih berbobot, kemudian warna buah itu lebih mengkilat. Karena ini belum banyak yang merah, tapi kita lihat teman-teman ya, yang hijaunya ini sudah mengkilat. Karena fase di ini kita harus betul-betul butuh asupan kalium yang tinggi. Nah, selain itu kalium yang tinggi kita berikan penyemprotannya itu Kalinitra dan Propit Maxi. Nah, Kalinitra dan Propit Maxi ini mengandung kalium yang tinggi, sehingga kalium di Kalinitra itu 46%, kemudian di Propit Maxi itu 38 sampai 39% ya teman-teman ya. Jadi kalau kalium itu di fase generatif ini sangat dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, ya tidak kalium saja, tapi kita juga butuh yang namanya magnesium dan sulfur, sehingga magnesium dan sulfur ini bisa membuat zat klorofil atau penghijauannya lebih lebih mantap dan mengkilap ya teman-teman. Kalau teman-teman amati video hari ini, itu betul-betul daunnya hijau pekat. Nah, ini hijau pekat, kemudian buahnya itu juga sudah seragam, lurus-lurus, di mana asupan kalium ini sudah tersedia dalam jumlah banyak, untuk pupuk suap, pupuk kocor, kemudian pupuk semprotnya. Kalau kemarin ini sudah pakai yang video yang lalu Merauke Vitoflex, Merauke MKB, dan ini sekarang sudah bergantian dengan namanya Kalinitra dan Propit Maxi. Nah, berapa sih teman-teman dosisnya untuk aplikasi Kalinitra dan Propit Maxi? Nah, seminggu sekali aplikasi Kalinitra itu 4 sampai 5 sendok, ditambahkan Propit Maxinya itu 2 sampai 3 sendok, dicampurkan dengan pestisida yang tadi saya sampaikan seperti mancozeb, kemudian chlorothalonil azostrobin, kemudian simoxanil. Kita tambahkan juga insektisida seperti abamectin, kemudian asefat, klopinapir dalam bentuk susu, dan propienopos. Nah, ini kita berikan terus. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini sambil berjalan-jalan. Oh ya, oke. Oh ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel Agrotetris Indonesia. Semoga video kali ini bermanfaat,
untuk berbagi tentang pengalaman tanaman cabai. Nah, dukung terus channel Agrotetris Indonesia ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, jadi usianya itu 120 hari. Jadi tanaman cabai ini pada kesimpulan hari ini kalium dan magnesium sulfur itu dibutuhkan dalam jumlah banyak. Nah, jadi sehingga buah dan daun itu menjadi hijau pekat. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin penyampaian materi pada kesempatan hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita review lagi setelah pengambilan petikan pertama. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Salam panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.